Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita akan bikin kulit risol ekonomis dengan isian sayur sederhana tapi rasanya istimewa. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin bahan untuk isian rogut ayam sayur. Siapkan wajan, nyalakan api sedang cenderung kecil. Masukkan sekitar 30 ml minyak goreng untuk menumis. Tumis 5 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar atau boleh dihaluskan. Tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar atau boleh dihaluskan ya. Kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan harum. Kalau udah mulai layu, tambahkan dengan 150 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu kecil. Dan kita tumis daging ayam sampai berubah warna menjadi putih pucat. Kalau daging ayam sudah matang, bagi wajan jadi 2 bagian. Bagian yang kosong tambahkan dengan 40 gram butter. Di sini Umi pakai yang unsalted butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Kalau pengen aromanya lebih wangi, sebaiknya gunakan yang unsalted butter ya. Nah, ini butternya udah leleh, tambahkan dengan 40 gram tepung terigu. Tepungnya bebas, boleh sedang, tinggi, ataupun rendah. Tumis tepung dengan butter sampai benar-benar matang supaya nggak ada bau tepung di akhir masakan. Kalau udah matang, kita campur dengan tumisan ayam. Tumis sampai rata. Kemudian tambahkan dengan 150 gram wortel yang sudah dipotong dadu kecil, kemudian direbus di air mendidih selama kurang lebih 5-10 menit. Tambahkan juga dengan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil, kemudian direbus di air mendidih selama kurang lebih 5-10 menit atau sampai setengah matang. Jadi posisi kentang dan wortelnya sudah setengah matang. Tambahkan dengan 100 ml susu cair supaya rasanya lebih creamy. Tambahkan juga dengan 400 ml air atau airnya ini bisa diganti full susu cair. Tambahkan seasoning, di sini Umi pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Untuk takaran sendoknya sebaiknya gunakan takaran sendok ukur ya teman-teman, supaya rasanya itu mirip banget kayak yang Umi bikin. Kalau tadi teman-teman gunakan margarin, takaran garamnya bisa dikurangi. Nah, ini kita aduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita akan tambahkan bahan yang istimewa yaitu Emina Cheese Slice Mozza. Emina Cheese Slice Mozza ini merupakan keju slice dengan campuran mozza dan cheddar pertama di Indonesia. Untuk rasanya tentunya lebih gurih dibanding original mozza karena ada campuran keju cheddar di dalamnya. Teksturnya lembut, elastis, mudah meleleh, dan bisa diaplikasikan untuk menu savory seperti risol, pizza, spaghetti, roti, atau cemilan yang lainnya. Satu bungkus Emina Cheese Slice Mozza ini terdiri dari 5 lembar, jadi praktis banget dan nggak perlu diparut. Dan untuk satu resep isian risol kali ini, Umi pakai 3 lembar keju Emina Cheese Slice Mozza. Setelah plastik pelindung dibuka, masukkan 3 lembar Emina Cheese Slice Mozza. Aduk dan biarkan meleleh dengan sempurna. Karena teksturnya yang lembut dan ada campuran mozzarellanya, dalam waktu sekitar 1-2 menit, ini keju Emina Cheese Slice Mozza-nya udah meleleh sempurna. Bisa diperhatikan, Emina Cheese Slice Mozza akan memberikan tekstur creamy dan juga elastis di isian rogut ayam ini, jadi rasanya akan lebih gurih dan lebih istimewa. Kalau teksturnya udah mengental, tambahkan dengan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kita masak sebentar aja, hanya sampai daun bawangnya layu. Sebelum ditambah daun bawang, isian rogut ayam ini udah kita masak agak cukup lama sampai mengental. Jadi otomatis rogut ayamnya ini nggak akan cepat basi ya, karena kita masaknya itu cukup lama tapi dengan api sedang cenderung kecil. Kalau daun bawang udah layu, matikan kompor, tunggu sampai agak hangat. Kalau udah agak hangat, ini teksturnya menjadi lebih kental. Dan ini akan kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Dan kalau udah dipindahkan ke wadah, kita tunggu dulu sampai dingin supaya teksturnya menjadi lebih padat dan siap untuk kita jadikan isian. Selagi nunggu rogut ayam sayur kejunya dingin, kita akan bikin kulit risol ekonomis. Pertama, siapkan wadah atau bowal. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang.
10 gram tepung tapioka, dan 1 sendok teh garam. Kita aduk bahan kering sampai rata, dan kalau udah mulai rata, tambahkan dengan 20 gram minyak goreng dan 550 ml air. Aduk pakai whisker sampai semua bahannya tercampur rata. Dan kalau dirasa udah rata, di sini akan kita saring ya teman-teman, supaya nanti tekstur dari kulit risolnya menjadi halus dan mulus. Setelah disaring, ternyata masih ada gerindilan tepung yang masih belum tercampur. Konsistensi adonan kulit risol ini kental, tapi nggak terlalu yang kental banget, juga bukan yang encer. Jadi teksturnya seperti ini ya, bisa teman-teman perhatikan. Sebelum digunakan, pastikan adonannya kita aduk dulu supaya tepung yang mengendap di dasar itu bisa tercampur, baru kita tuang adonan ke atas teflon yang kondisinya hangat. Ingat, teflonnya ini jangan yang panas ya teman-teman, supaya nanti hasil kulitnya itu nggak terlalu tebal. Kalau udah dituang kira-kira 1 sendok sayur, agak digoyangkan supaya rata, kemudian kita masak sampai bagian pinggirannya agak mengelupas. Untuk memasak kita gunakan api sedang dan pastikan gunakan teflon anti lengket. Kalau kulitnya udah mulai mengelupas, bisa kita keluarkan dari teflon dengan cara dibalik. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan meskipun tanpa telur dan tanpa susu, kulitnya ini terlihat sangat lentur ya teman-teman. Bagus banget, ketebalannya juga pas. Kalau dibandingkan dengan kulit risol premium tentunya berbeda. Di bagian bawahnya ini agak lengket karena tadi kan kita pakai tepung tapioka supaya teksturnya itu bisa lentur dan lembut. Jadi misalnya kelipat kayak gini harus kita buka secara perlahan-lahan, kemudian baru kita balik. Berikutnya kita akan bikin bahan pencelup. Siapkan wadah atau bowl, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan sedikit garam dan 500-600 ml air. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata, ini teksturnya bakalan agak encer. Kalau mau digunakan, diaduk dulu supaya nggak ada tepung yang mengendap di dasar wadah. Semua bahan udah siap, selanjutnya kita ambil 1 lembar kulit risol. Ini cukup lentur meskipun ekonomis. Letakkan di alas kerja. Perhatikan posisinya, yang permukaannya halus berada di atas, yang agak kasar berada di bawah. Jangan sampai kebalik ya. Kalau posisinya udah benar, kita ambil sekitar 1 sendok makan isian yang sudah kita buat tadi. Ini isian rogut ayam keju yang super enak banget. Tuh udah mulai padat ya. Dan nggak cuma itu, untuk isiannya Umi tambahkan dengan potongan Emina cheese slice mozza. Jadi di sini Umi udah ada 5 lembar Emina cheese slice mozza, kemudian kita potong memanjang seperti ini. Emina cheese slice mozza ini merupakan keju mozzarella dengan campuran cheddar. Jadi teksturnya ini lembut dan mudah banget meleleh. Bisa banget untuk dijadikan isian risol kayak gini dan nanti hasilnya tuh bakalan lumer dan meleleh di mulut. Di bagian atas kita tambahkan sedikit isian kira-kira setengah sendok makan. Kemudian kita lipat seperti ini. Agak dipadatkan, kita rapikan, kemudian di bagian samping-sampingnya juga dirapikan dan dipadatkan. Kita lipat seperti amplop, kemudian kita gulung perlahan-lahan. Karena kulitnya kita pakai yang ekonomis, jadi cara gulungnya harus perlahan-lahan ya teman-teman supaya nggak gampang sobek. Dan kalau posisi kulitnya nggak terbalik, ini bakalan cakep banget dan langsung menempel ya meskipun tanpa ditambahkan dengan bahan perekat. Untuk satu resep ini bisa jadi kurang lebih 10-15 pieces kulit risol dengan ukuran loyang sebesar 24 cm. Di sini Umi juga udah siapkan bahan perekat atau lem. Di sini bahan perekatnya itu terdiri dari tepung dan air aja yang kita aduk sampai teksturnya kental. Kalau misalnya ada yang berlubang seperti ini, bisa kita tutup dan kita tambal. Mau lubangnya kecil ataupun besar, bisa langsung kita tambal. Jadi kita bikin kulit risol itu nggak bakalan sia-sia. Panaskan sebentar di atas teflon, dan ini hasilnya langsung tertutup rapat dan anti bocor. Untuk bahan pelapis, selain kita gunakan campuran air, tepung, dan juga garam, Umi juga udah siapkan tepung roti. Sebelum melapis, pastikan tangan kita bersih dan usahakan tangan kanan jangan sampai bersentuhan dengan tangan kiri. Ambil 1 adonan risol, masukkan ke bahan pencelup, usahakan sampai tercelup semua. Kalau udah, tunggu sampai airnya tiris, baru kita gulingkan ke tepung roti.
Lumuri dan gulingkan adonan risol dengan tepung roti sampai tertutup rapat. Kemudian kita letakkan lagi atau kita celupkan lagi ke bahan pencelup. Jadi ini 2 kali coating atau 2 kali pelapisan ya teman-teman. Celupkan sebentar, kemudian gulingkan kembali ke tepung roti sampai benar-benar rata dan rapat. Dengan teknik 2 kali coating atau 2 kali pelapisan ini akan membuat kulit risolnya menjadi lebih crispy dan nggak gampang bocor. Kalau mau dijadikan frozen food, masukkan ke dalam wadah tinwell, kemudian simpan di dalam freezer. Tapi kalau langsung digoreng, simpan dulu risol ke dalam chiller selama kurang lebih 1-2 jam supaya tepung rotinya set dan menempel. Setelah disimpan selama kurang lebih 1 jam di chiller, tepung rotinya udah mulai menempel dan siap untuk kita goreng. Di sini sudah disiapkan wajan berisi minyak dan minyaknya ini udah dipanaskan pakai api sedang sampai benar-benar panas baru kita masukkan adonan risol. Masak risol dengan api sedang, jadi jangan digunakan api terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Jadi gunakannya api sedang dan kita masak sampai permukaannya matang atau sampai golden brown. Masak risol sambil dibolak-balik dan sambil digeser-geser supaya kematangannya merata dan gak gampang bocor. Untuk memasak risol ini cukup sebentar aja, cukup sampai permukaannya golden brown karena kan bagian dalamnya itu sebenarnya udah matang ya teman-teman. Nah kalau warnanya udah cakep, udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Sebelum digunakan untuk menggoreng risol berikutnya, bisa kita saring dulu ya minyaknya supaya lebih bersih. Dan ini risolnya udah Umi goreng, hasilnya tuh bagus-bagus banget dan alhamdulillahnya nggak ada yang bocor. Asal kita masak dengan tepat dan nggak terlalu lama, insya Allah nggak akan bocor ya teman-teman. Dan karena tadi kita lakukan 2 kali coating, jadi permukaannya lebih garing, crispy, dan lebih kokoh. Kalau dilihat ini penampakannya juga lebih besar karena kita lakukan 2 kali pelapisan. Pas dipotong udah kerasa banget bagian luarnya garing, crispy, tapi bagian dalamnya ini super lembut. Aromanya wangi keju dan jadi lebih istimewa karena ada keju yang meleleh di dalamnya. Pas dicoba, tekstur bagian luarnya garing, renyah, tapi di bagian dalamnya lumer, lembut, dan juga creamy. Untuk rasa, ini jangan ditanyakan lagi, udah pasti enak banget. Perpaduan rasa rogut ayam sayur yang creamy dan umami, dipadu dengan Emina Cheese Slice Mozza yang rasanya gurih karena ada campuran keju cheddar di dalamnya. Rasanya jadi jauh lebih istimewa dan lebih mewah. Di sini bisa teman-teman perhatikan, Emina Cheese Slice Mozza yang kita letakkan di tengah-tengah isian, kelihatan meleleh, lumer, dan juga elastis. Emina Cheese Slice Mozza bisa diaplikasikan ke berbagai makanan savory, bisa untuk isian, topping, ataupun untuk campuran adonan. Kalau dimakan hangat-hangat, Emina Cheese Slice Mozzanya akan meleleh, elastis, dan juga lumer. Tapi kalau dimakan dingin, Emina Cheese Slice Mozza ini akan tetap lembut dan nggak keras sama sekali. Risol ini rasanya istimewa, jadi cocok banget untuk ide jualan. Bisa dibungkus pakai plastik OPP supaya kelihatan lebih bersih, lebih rapi, dan lebih higienis. Kemudian tambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing. Satu resep ini jadinya lumayan banyak dan alhamdulillahnya nggak ada yang bocor. Dan penampakannya juga jauh lebih besar ya teman-teman karena udah kita coating sebanyak 2 kali. Produk Emina Cheese Slice Mozza bisa teman-teman beli di Alfamart, Indomart, dan minimarket terdekat atau di e-commerce official Emina Cheese. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahamin dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.